Oke, salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, Allah Latif, ya Latif. Ya. Alhamdulillah, kami sangat terbantu dengan adanya Lazis Al-Haramain, ya, selaku sponsor utama setiap tahun. Kemudian juga kami sangat-sangat berterima kasih kepada Al-Quran School V-Center Pare, Global English. Terima kasih kepada Mazra'atul Lughah, Pondok Pesantren Mazra'atul Lughah. Juga apresiasi khusus kepada ID Lab, ya. Kemudian ada Ocean Arabic, ya, yang telah membantu acara ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, kita selama 5 hari ini kita datang ke sini bersama-sama untuk belajar bersama. Ya, mencari ilmu tentang sholat dan bagaimana cara mengajarkan sholat itu dengan baik. Maka kita harus memposisikan diri kita seperti gelas yang kosong. Sekarang kita selama 5 hari ini sama seperti gelas kosong. Harus memposisikan sebagai seorang pelajar. Ada ungkapan syair Arab, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kalma'i harbun kasaili harbun lil makanil ali. Jadi ilmu itu musuh bagi seorang pemuda yang sombong, sebagaimana air itu musuh daripada dataran yang tinggi. Makanya dalam kaidah fikih ada kaidah al-aslu fil ibadati at-tahrim. Ibadah lah gak diatur, engko sembarangan. Wujud ibadahi wong. Aku pengen ngabdi, gak diatur ya dewi-dewi. Nah, disitulah. Nah, makanya sholat ini bentuk dari jawaban dia ingin mengabdi kepada Allah. Iki lho carane. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Man ahabba syai'in aktsaru min dzikri. Orang yang cinta kepada sesuatu itu pasti banyak menyebutnya. Tadi sahabat Muawiyah bin Muawiyah senang dengan surat Qul itu kemana saja. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi pelajarannya di sini kita harus belajar mencintai apa-apa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kaifa tusalli? Sallu. Nah, sekarang kita belajar ya, belajar. Nek gak iso ngilingi Gusti Allah 24 jam ya. Di dalam salat itulah kesempatan kita eling Gusti Allah. Wa aqimis sholata li dzikri. Zikir itu roh kehidupan ya. Zikir itu roh kehidupan. Semua makhluk hidup itu punya roh. Dan roh yang harus difahami, inti dari roh itu adalah zikrullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Husnul Rahmawati, LCMHI. Asal saya dari Sidoarjo. Kebetulan saya berprofesi sebagai ibu rumah tangga plus menjadi direktur Markas Tahfidz Balita dan Anak Al-Firdaus di Sidoarjo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Muhammad Khairul Akbar. Saya dari TPQ PJA Darut Tauhid di Semanding, Tetek, Pare, Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Burhanuddin. Saya sekarang diamanai oleh ABI untuk mengurus tanah lahan wakaf di daerah Bioro Gedi Kandangan, tepatnya di Kabupaten Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Rizkawati, asal saya dari Semarang. Saya berasal dari Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Nurul Ahli-Sunnah wal Jamaah, yaitu di daerah Bandaran Gunung Pati, Jawa Tengah. Kesan saya pribadi, Masya Allah, ini adalah sebetulnya sebuah acara yang sudah saya tunggu 1 tahun yang lalu. Karena ketika ada undangan di Sangatta, di Kalimantan, saya melihat anak-anak tampil menyebutkan pasal dari 1 sampai 18. Kemudian saya berdoa, seandainya saya juga bisa mengajarkan untuk anak-anak didik saya, alangkah indahnya dan alangkah nikmatnya. Karena apa? Karena sholat merupakan amal yang pertama dihisab nanti di hari akhir. Selama mengikuti kegiatan di MGT ini, Masya Allah, luar biasa sekali. Sangat luar biasa karena di sini kita benar-benar diajarkan bagaimana kita sholat menurut riwayat Rasulullah. Jadi kalau selama ini kita sholat seperti apa yang sudah diajarkan guru kita dulu waktu dulu sholat dengan satu cara saja, ya. Tapi ketika di sini, Masya Allah, ternyata banyak riwayat dan banyak macamnya yang memang itu dicontohkan oleh Rasulullah. Sehingga dengan mengikuti sini itu kita jadi tidak mudah menjudge orang itu, oh ini kok nggak sama, ini beda, ini salah dan sebagainya. Karena di sini kita diajari bagaimana sholat, tata cara sholat menurut riwayat Rasulullah. Kesan yang saya dapat dari mengikuti MGKT ini memang banyak sekali membuat wawasan penambahan ilmu. Nggak cuma itu juga, intinya semua dari apa yang didapatkan di sini semuanya menyentuh dan dapat kami rasakan efeknya. Semoga ini nanti depannya kami juga bisa mempraktekkan di sana. Kesan saya selama mengikuti MGKT ini yaitu adalah adanya pelayanan yang baik dari ustadznya, santrinya, maupun dari warga di sekitar Pondok Pesantren Nurul Haramain ini. Pesan saya, Masya Allah, pelatihan ini sudah bagus sekali, sehingga kami berharap bahwasannya pelatihan ini harus terus dilakukan, dan kalau bisa mungkin bisa per 6 bulan atau per 4 bulan, 3 bulan, sehingga nanti dengan banyaknya guru-guru yang dilatih, disertifikasi, sehingga gerakan ini akan lebih menyebar dan meluas, sehingga tujuan daripada mempererat ukhuwah umat Islam dengan sholat ini tadi bisa terwujud dengan baik. Pesan dari kami selaku peserta MGKT ini, batch keempat ini, kegiatan ini benar-benar luar biasa, harus dilanjutkan, kalau perlu dikembangkan lagi, lebih-lebih bisa diadakan MGKT di beberapa daerah, tidak terfokus di pusat ini aja.
Di banyak daerah kita adakan karena manfaatnya luar biasa sekali. Apalagi kalau ini benar-benar disiarkan, ya, insya Allah banyak orang akan dapat manfaat sehingga harapannya ke depannya nanti orang-orang muslim itu bisa sholat sesuai dengan riwayat Rasulullah, juga bisa sholat yang baik, sholat yang tertib dan ada sholat. Itu yang paling utama. Ya, untuk MGKT ini kedepannya kami harap ya yang pertama pesertanya ya mungkin lebih dibanyakkan lagi dari 40 set apa jadi 50. Terus nanti mungkin bisa kedepannya bisa MGKT tidak hanya di Pujon, mungkin bisa menyebar ke tempat-tempat lembaga lain atau yang lebih pasti mungkin ke pondok-pondok cabang dari yang dipunya oleh Nurul Haramain. Pesannya saya untuk MGKT ini, semoga ilmu yang sudah didapat bisa diamalkan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Serta untuk Kaifatul Sholih Center sendiri semoga lebih bermanfaat dan lebih meluas lagi manfaatnya sampai kancah internasional. Terima kasih. Kaifatul Sholih ini juga menjadi salah satu amalan dan cabang beliau otomatis. Ya karena Kaifatul Sholih ketika Abi menyimpulkan biasa Abi Mekah. Berarti hari ini kita nyambung sangat pada beliau. Abi menyimpulkan selama 4 tahun saat di sana. Ingin bayangkan Qawlin Amalin Yurfa Wada'watin La yustajabu laha Wa musabta sabata fil amri Al-azimata ala rashdi Nasaluka syakra ni'matik Nasaluka qalban samima Nasaluka lisan sadr.
Bapak kita datang di sini. Kaifa tusalli? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat baik, salat tertib, sadar salat. Mutu kaifa tusalli? Wa dicintai dan dicintai baginda Nabi. Guru kaifa tusalli? Terima jujur semangat ikhlas aja hikmah Masya Allah. Apa kita datang ke sini? Menurut riwayat hadis. Kaifa tusalli? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat baik, salat tertib, sadar salat. Mutu kaifa tusalli? Mencintai dan dicintai baginda Nabi. Guru kaifa tusalli? Berterima kasih, jujur semangat ikhlas. Aja hikmah. Masya Allah.